Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini yang cerah, tepatnya hari Selasa 14 Juli 2020. Saya doakan untuk kalian semuanya pada pagi hari ini, semoga kalian dimudahkan dalam segala urusan, baik yang sifatnya pribadi ataupun secara umum. Apa yang dapat kita kerjakan hari ini tentunya akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Bersama saya Risto Sutanto selaku guru pengajar di bidang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan pemahaman kepada anak-anakku semuanya yang diberi tema atau diberi judul perencanaan produksi massal. Tentunya di antara kalian apakah sudah ada yang pernah mendengar istilah produksi massal? Pada tempo pertemuan di bulan-bulan yang lalu saya sudah sedikit menyinggung tentang istilah produksi massal. Namun kali ini saya akan menjelaskan lebih detail supaya kalian itu mampu menyerap ataupun memahami daripada konsep-konsep mengenai produksi massal. Oke, lambaikan tangan dulu, katakan ya, ya, ya ketika Anda siap untuk ikut belajar dengan saya. Oke, katakan ya, ya, ya dengan mengepalkan jari, itu tandanya Anda pagi hari ini semangat. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik anak-anakku semuanya, yang berbahagia pada kesempatan hari ini, istilah produksi massal, ya, yang terlintas di benak kita, apa sih itu produksi massal? Kan begitu ya. Jadi di sini pengertian produksi massal itu sangat kompleks. Ya, ada yang tahu tidak produksi massal itu apa? Ayo acungkan jari. Ya. Biasa kita bertemu di kelas, kali ini kita ketemunya di media seperti ini. Tentunya itu merupakan suatu improv ya, supaya kalian itu merasa bahwa oh ini aku butuh. Dengan keterbatasannya media seperti ini, tentunya bukan menjadi suatu halangan buat kita ya. Baik, kita fokus lagi. Produksi massal, ada yang tahu? Secara definitif ya, saya paparkan yang namanya produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode untuk memproduksi barang dalam jumlah yang banyak dengan biaya yang rendah per unitnya. Artinya apa? Kenapa ketika kita membeli atau membuat sebuah produk dalam jumlah sedikit, kalau seandainya kita membeli produk maka harganya akan mahal. Begitupun dengan ketika kita memproduksi sebuah produk dengan pembuatan produk dalam kapasitas besar, kenapa harganya bisa murah atau kenapa biaya produksinya itu murah? Ingat, faktor kali di sini yang bermain. Jadi intinya kalau produksi massal itu memproduksi dengan metode-metode supaya dalam proses memproduksinya itu besar-besaran atau dengan jumlah kapasitas yang besar. Sehingga dengan kapasitas besar itu nantinya akan berdampak kepada apa? Menekan biaya produksi, kemudian kapasitas yang akan kita jual, yang akan kita berikan kepada konsumen pun itu akan wilayahnya, tersebarnya dengan hasil produksi yang kapasitas banyak itu akan lebih luas. Begitu, demikian ya, bisa dipahami tentunya. Anak-anakku yang berbahagia, apa sih penyebab dari kita harus memproduksi barang itu dalam jumlah besar? Ingat, manusia ya, manusia itu memiliki kebutuhan. Lalu siapa yang akan memikirkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang begitu kompleks, begitu besar, begitu banyak di dunia ini? Jangankan kata dunia, di wilayah kita aja manusianya itu melimpah.
khusus di Jawa Tengah saja itu kan padat jumlahnya. Begitu. Jadi apa yang sesungguhnya? Semakin bertambah manusia, maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Contoh dalam keluarga saja. Pada saat awal hanya antara ibu dan bapak. Tentunya biaya kehidupan pun akan semakin kecil dibandingkan dengan jumlah keluarganya yang 3 atau 4 bahkan sampai 5. Pengeluaran perharinya itu yang dimaksud. Kenapa manusia itu semakin bertambahnya manusia, semakin besar atau banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Contoh yang lain. Ketika kamu di usia sekian, tingkat kebutuhan kamu itu ketika bayi itu besar. Kelihatannya bayi kan tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya dari itu yang dimaksud dipahami dengan kenapa bayi tidak bisa melakukan apa, berarti kita manusia yang sudah normal atau manusia dewasa yang mampu memenuhi kebutuhan bayi itu. Begitu ya. Baik. Yang selanjutnya, jadi kebutuhan manusia, kalau kita bisa berpikir atau memikirkan apa saja sih mengenai sebuah aspek-aspek di dalam produksi massal itu. Anda tahu aspek? Aspek itu adalah hal-hal yang mendukung atau apa saja yang perlu kita persiapkan supaya kita dalam memproduksi produk dalam jumlah besar itu bisa terwujud atau bisa terlaksana dengan baik tentunya ya. Aspek produksi massal diantaranya ada proses produksi. Nah, di sini proses ya. Lalu yang kedua, tujuan proses produksi. Dan yang ketiga, jenis-jenis proses produksi. Ingat apa saja tadi? Aspek-aspek produksi. Masih ingat? Aspek-aspek produksi adalah proses produksi. Yang kedua, tujuan proses produksi. Yang ketiga adalah jenis-jenis produksi. Begitu, ya. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita bahas satu persatu mengenai apa itu yang dimaksud dengan proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara atau metode dan teknik yang diubah untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu hasil atau produk. Itulah proses produksi. Paham di sini? Kita pahami satu-satu dulu. Ayo diulangi. Ada yang sudah paham? Proses produksi adalah suatu cara atau metode dan teknik yang diubah untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu hasil dari produksi, yaitu bentuknya produk. Ya. Jadi kita pahami satu-satu, ya. Lalu kenapa itu diproses? Tentunya memiliki yang namanya tujuan, ya. Lalu apa tujuan itu? Kenapa itu diproses? Tujuan yang pertama mengenai proses produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, memperoleh keuntungan atau laba. Ingat, kita di sini berbicara tentang dunia bisnis. Tentunya pabrikasi ataupun pabrik memproduksi massal dengan kapasitas besar, tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Begitu ya. Oke. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Apakah perlu perusahaan itu dijaga kelangsungan hidupnya? Ya tentu. Jadi jangan sampai kita memproduksi satu kali kesananya bangkrut. Ya. Lalu yang berikutnya, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Kenapa sih kok ada peningkatan daripada mutu dan jumlah produksi apabila kita
memiliki tujuan di dalam proses produksi. Jadi dengan adanya kita memproduksi dari periode ke periode, maka secara otomatis kita bisa menilai dari cetakan pertama atau produksi pertama itu mutunya bagaimana, jumlahnya berapa. Tentunya ketika kita meningkat mutu dari apa produk yang kita buat, apabila kita sudah melewati yang namanya proses. Dengan pemahaman lain, hari ini usia Anda sampai sekian, tentunya dari usia yang kita ada saat ini ke belakangnya tentunya Anda memiliki masa lalu, ya. Lalu apa kiatnya? Masa lalu itu dijadikan sebagai apa? Atau hasil produksi di masa-masa yang sudah berlalu, yang sudah kita buat, itu dijadikan pondasi kita untuk meningkatkan daripada yang namanya mutu atau kualitas produk yang kita hasilkan. Apakah menurut kalian setiap memproduksi tahap 1 atau tahap kedua, tahap ketiga dan seterusnya, itu jumlah atau kapasitas produknya sama? Bagi perusahaan yang sehat tentunya tidak sama. Hari ini kita produksi 100, bulan depan kita produksi 200, bulan depan lagi produksi 300, bahkan sampai jumlahnya besar. Misalkan 1000. Berarti itu namanya apa? Permintaan atau demand mengenai hasil produk yang kita buat itu mengalami peningkatan. Tentunya semakin banyak barang yang kita hasilkan dalam memproduksi itu, maka semakin besar pula keuntungan yang akan kita peroleh. Oke, siap untuk dilanjut? Ayo, acungkan tangan jika kamu merasa bahwa ini adalah penting untuk dilanjutkan. Baik, yang berikutnya itu ada yang dikatakan tadi aspeknya mengenai jenis-jenis proses produksi, ya. Jadi di dalam produksi massal itu ada yang dikatakan proses atau jenis-jenis proses produksi. Jenis yang pertama itu adalah proses produksi terputus-putus. Yang dimaksud proses produksi terputus-putus itu adalah, jadi ketika kita memproses produk, membuat sebuah produk, itu tidak langsung jadi. Contohnya, ketika kita membuat satu unit sepeda motor, jadi proses pembuatan mulai dari sasis sampai ke engineering, itu tidak dalam satu kurun waktu yang sama. Ya, jangankan sampai ke sasis atau ke engineering atau ke engine atau ke mesin. Kan sepeda motor itu merupakan satu rangkaian dari unit ini, unit ini, unit ini, unit ini, jadilah maka ketika dirakit itu akan menjadi satu unit sepeda motor. Itulah yang dimaksud dengan proses secara terputus-putus. Lalu yang kedua, proses produksi terus-menerus. Ya. Contohnya apa? Proses produksi terus-menerus. Ada sebuah pabrik yang memproduksi minuman gelas. Maka setiap hari dengan jenis produk yang sama, dia akan memproduksi setiap jam dan setiap waktu. Sehingga hasil produksinya tersebut itu betul-betul kontinu. Nah, jenis proses produksi yang terus-menerus ini cocoknya digunakan oleh perusahaan atau produksi apa? Yaitu diantaranya produksi minuman. Ingat, minuman itu setiap hari, setiap saat manusia itu butuh. Jadi kebutuhan minuman tersebut itu oleh setiap manusia itu sangat tinggi. Contohnya beras, ya. Kalau beras tidak produksi dalam selang beberapa hari atau beberapa waktu, sedangkan manusia itu butuh makan setiap hari.
apalagi yang jenis minuman. Kan seperti itu. Maka perusahaan-perusahaan minuman ya, itu keuntungannya diambilnya sedikit dari satu unitnya. Kenapa? Karena kontinuitasnya. Ada istilah dalam bahasa penjualan itu namanya ada barang slow movies, ada barang movies ya. Jadi slow movies itu lakunya biasa, ada jeda waktunya. Tapi kalau fast movies, jadi barang tersebut itu setiap hari itu dikonsumsi atau laku dan dibeli, itu namanya barang movies. Begitu ya. Yang berikutnya proses produksi berulang. Kalau prosesi berulang itu maksudnya apa? Jadi ketika kita memproses, membuat suatu produk itu berulang-ulang. Bisa ada yang memberikan contoh proses produksi berulang itu? Contoh ini kita membuat cincin, membuat kalung. Bahan dasarnya apa? Emas kan? Itu bisa dibuat ulang nggak? Bisa. Nah itulah yang disebut proses produksi berulang. Atau bisa didaur ulang, kemudian dicetak lagi dan lain sebagainya. Begitu ya? Paham ya? Oke. Yang berikutnya proses produksi campuran. Berarti campuran itu adalah kayak gado-gado dicampur. Jadi enak ya tentunya gado-gado. Jadi gabungan dari proses terputus-putus, proses terus-menerus, dan proses produksi berulang. Itulah yang dimaksud dengan proses produksi campuran. Begitu ya. Oke, nanti untuk proses produksi campuran mungkin akan kita lebih intens pembahasannya di pertemuan berikutnya. Karena ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah proses-proses di antara 1, 2, dan 3. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, saya lanjutkan ya. Apa itu perencanaan produksi massal? Ya, tadi di depan kita sudah menjelaskan tentang produksi massalnya, ya. Lalu kita akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi massal. Ya. Tunggu sebentar ya. Di sini dalam metode-metode yang kita gunakan tentunya banyak hal pada pagi hari ini yang sudah kita kantongi pemahamannya gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini, tentunya dengan proses pembelajaran seperti ini banyak sekali hal yang didapat oleh kalian. Baik, saya jelaskan tentang perencanaan produksi massal. Produksi massal itu sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk tersebut sampai ke pasar untuk diperkenalkan. Ada yang paham? Saya ulangi ya. Perencanaan produksi massal adalah sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk tersebut sampai ke pasar untuk diperkenalkan. Di sini ya, kita harus paham dulu. Kenapa proses menciptakan ide produk? Apakah produk yang kita buat itu terjadi secara tiba-tiba? Oh, tentunya tidak. Ada rancangannya. Sehingga ketika sudah dirancang, ada iktikat, ada niat untuk menindaklanjuti produk tersebut itu dibuat sampai dijual ke pasar untuk diperkenalkan. Kenapa di sini sampai diperkenalkan? Ya. Jadi diperkenalkan itu namanya dipromosikan. Ingat, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini sama.
Bagaimana produk itu akan dibeli oleh konsumen kalau tidak diperkenalkan atau tidak diiklankan, tidak dipromosikan? Ada nggak orang yang beli, aku beli barang, barang apa? Mana barangnya? Seperti apa contohnya? Berarti di sini lah. Jadi diperkenalkan atau dipromosikan kepada calon konsumen itu merupakan salah satu langkah yang konkret dalam memasarkan sebuah produk. Maka di sini karena kita berbicara tentang perencanaan, maka secara otomatis kita bicaranya adalah beruang lingkup atau batasannya itu produk tersebut itu harus direncanakan dahulu sebelum diproduksi, dan bagaimana caranya ketika kita mau dijual atau dipasarkan kepada konsumen. Jadi batasannya begini. Perencanaan produksi massal itu merupakan prosesnya dari pembuatan ide sampai kepada pasar untuk diperkenalkan. Itu batasannya saat ini tentang perencanaan produksi massal. Karena hasil produksi itu setelah dipasarkan, maka itu tugas dan selanjutnya bukan bagian produksi lagi, tapi bagiannya adalah pemasarannya. Begitu ya. Baik. Dimensi spesifik usaha pengembangan produk. Dimensi ya, kita bicara tentang dimensi. Nah, ini hal yang baru mungkin. Kalau dimensi itu apa sih? Ada istilah 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Begitu ya, anak-anakku semuanya. Jadi dimensi mengenai spesifik usaha pengembangan produk, yang pertama itu adalah kualitas produk. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah kualitas produknya. Mau nggak kamu membeli produk dengan kualitas yang jelek? Tentunya tidak kan. Begitu ya. Jadi mutu dulu, kualitasnya. Lalu yang kedua apa? Biaya produk. Ingat, kita di sini berbicara tentang perencanaan. Jadi kita kalau membuat sebuah produk itu, dimensinya atau gambaran kita yang harus kita pertimbangkan adalah satu, kualitas produknya. Yang nantinya ketika kualitas produk itu sudah terbangun, maka kita bicara tentang bagaimana biaya produknya. Ya, biaya produk. Karena di sini biaya produk itu berpengaruh terhadap harga jual. Begitu, ya. Jadi ada barang yang mahal, ada barang yang murah. Kalau yang barang mahal, kenapa itu barangnya mahal? Bisa saja kualifikasinya karena memang bahannya susah, atau memang biaya produksi tersebut itu besar, sehingga harga jualnya pun tinggi. Contoh motor Harley ya. Motor Harley kenapa harganya mahal? Mobil Alphard kenapa harganya mahal? Karena disitulah kualitas barang yang diciptakan mengenai bahan baku ataupun spare part yang lain itu memang susah dicari, atau teknologi yang digunakannya pun itu luar biasa. Begitu ya. Oke, yang berikutnya waktu pengembangan produk. Jadi produk tersebut itu ketika dibuat ternyata rumit dalam membuatnya, maka secara otomatis yang harus kita hargai adalah waktunya. Dalam hal ini contoh kita seorang pelukis. Kenapa pelukis itu hasil lukisannya kok mahal? Karena prosesnya. Tidak semua orang memiliki bakat seperti itu. Ya. Dan yang dilukisnya itu apa? Memiliki arti besar, memiliki makna yang besar atau tidak? Tentunya ketika memiliki makna yang besar, kayak pelukis-pelukis yang sudah terkenal di tingkat dunia, nah itu kenapa harganya mahal? Karena waktunya, waktu pembuatannya. Begitu ya. Oke, yang selanjutnya biaya pengembangan produk. Jadi istilah biaya pengembangan produk di sini, apabila kita memiliki ide atau gagasan dalam merancang sebuah produk itu, ya, nanti kita produk yang pertama jadi nih, biasanya kan tidak sempurna, maka di situ muncullah dalam perencanaan produksi itu biaya pengembangan produk. Contoh istilahnya beginilah, kalau misalkan kita dalam sepeda motor nih, kenapa saya berpikir sepeda motor? Karena di sini yang namanya sepeda motor itu di saat sekarang siapa sih yang tidak punya?
Setiap rumah pasti punya. Tetapi di sini pengembangannya, perkembangan daripada sepeda motor tersebut itu sangat cepat. Kenapa? Karena tingkat persaingan sangat tinggi. Ketika orang ada motor ini baru, itu bagus semua kualitasnya, maka secara otomatis istilah masuk dalam biaya pengembangan produk. Ada special engine, ya, special expedition, ya, itu yang disebut dengan istilah seperti itu. Ya, special edition itu berarti pengeluaran daripada produk-produk tersebut itu dikeluarkan secara spesial. Tentunya ketika sudah spesial, otomatis di situ sudah mengalami yang namanya penyempurnaan dari produk yang aslinya sampai sekarang sudah fungsi dan manfaatnya lebih efektif dan efisien. Begitu, ya. Lalu yang berikutnya, kapabilitas pengembangan produk. Ada yang tahu istilah kapabilitas? Jadi kapabilitas itu adalah capable. Ya, capable itu berarti sama artinya dengan akurasi, efektifnya. Sehingga ketika produk itu dikatakan capable atau dikatakan baik atau sempurna, tentunya dari pengembangan yang satu dengan pengembangan yang lain itu berjalan secara normal. Sehingga dalam hal ini kita perlu yang namanya kapabilitas atau kontinuitas kita dalam pengembangan sebuah produk. Begitu, ya. Baik anak-anakku semuanya, di sini ada hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Ya, kontrol produksi. Jadi dalam sebuah lingkaran yang dikatakan perencanaan ada pengendalian. Kita ambil dua istilah itu. Yang dikatakan perencanaan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah planning. Kemudian dalam bahasa yang kedua atau aspek yang kedua mengenai pengendalian. Kenapa setiap kali kita memproses suatu barang itu harus ada perencanaan, harus ada pengendalian, dikendalikan. Atau kan pengendalian itu yang istilahnya adalah controlling. Begitu, ya. Nah, di sini dulu ya mengenai hubungan antara perencanaan dan controlling itu hubungannya sangat erat. Jadi kesimpulannya begini, atau kita tarik benang merahnya, bahwa apa sih perbedaannya antara perencanaan dan pengendalian? Perencanaan itu kan dari A sampai Z. Nah, proses dari A sampai Z itu butuh yang namanya pengendalian. Atau dengan simpelnya gini deh, kalau misalkan ke arah situ mungkin Anda akan merasa bingung gitu ya. Ada 1 tahun, 1 periode ketika Anda sekolah. Kan ada semester 1 dan semester 2. Nah, pengendalian di sini akan dilakukan yang efektifnya adalah dari semester 1 bulan 1 sampai bulan 6. Nah, di sini di bulan ke-6 itu maka akan dilakukan controlling setiap proses, setiap 1 bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 dan seterusnya itu akan dilakukan yang namanya pengontrolan. Apakah prosesnya sudah betul? Evaluasinya dilakukan di pertengahan. Kenapa? Karena ketika proses sudah sampai tengah gagal, maka proses selanjutnya apakah mau dilanjutkan atau tidak. Kalau misalkan prosesnya sudah betul, maka next time kita akan lanjut ke semester yang berikutnya. Gitu ya. Oke, katakan saya lanjut atau kita sudah sampai di sini. Katakan ya ketika kita mau Anda mau melanjutkan. Oke. Anak-anakku semuanya yang berbahagia pada pagi hari ini. Di sini fungsi daripada controlling tentang sebuah produk. Di mana yang pertama itu menjaga agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Itu controlling. Ya, pengendalian. Semata-mata bukan untuk apa-apa. Untuk mengendalikan.
Fungsinya yaitu tadi menjaga agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ada nggak di antara kalian pada yang sudah berlalu, sudah ada perencanaannya tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana? Biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi malam saya sudah dirancang, mau gini, mau gitu dan sebagainya. Pada saat pelaksanaannya kita nggak mematuhi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita tetapkan. Disitulah namanya. Jadi menjaga agar proses produksi itu berjalan sesuai dengan rencana. Begitu ya. Fungsi yang kedua dari controlling adalah mengamati dan menganalisis data-data yang ada dan menghitung kekurangan atau kesalahan yang ada. Apakah mungkin dalam proses produksi itu akan mengalami kesalahan? Mungkin. Apakah mungkin dalam proses produksi itu akan mengalami kesalahan menghitung atau kekurangan? Mungkin. Karena di sini sifatnya kita manusia, bisanya merencanakan, melaksanakan, ataupun hasil dan selanjutnya itu dititik beratkan kepada proses, kepada sumber daya manusia dan kepada Tuhan. Indah kan ya? Baik anak-anakku semuanya, yang berikutnya itu fungsi dari controlling produksi, mengambil langkah dan melaporkan kontrol produksi untuk ditindaklanjuti. Jadi proses-proses dokumen yang sudah ada ataupun langkah-langkah mengenai kegiatan yang sudah dilakukan itu harus dilaporkan. Ada bentuk pelaporannya. Ketika ada kendala maka ini ditindaklanjutinya seperti apa? Atau dalam bahasa yang itu RTL, rencana tindak lanjut dari apa yang sudah kita kerjakan. Begitu ya. Sampai di sini ada yang sudah paham atau malah pusing? Baik anak-anakku semuanya, apabila kita terlalu banyak, terlalu panjang dalam penyampaian yang saya berikan kepada kalian semuanya, tentunya kalau diibaratkan air gelas kecil diisi air 1 teko. Kalau melebihi kapasitas wadah yang diberikan, maka secara otomatis itu airnya akan meluap. Jadi tidak ada manfaatnya. Untuk session kali ini, maka akan kita tutup dulu. Di hari berikutnya kita akan membahas tentang fase dalam perencanaan produk. Begitu ya. Salam hangat, salam sukses, gurunya sukses, siswanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.